36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Itulah topik buat kita hari ini. Minggu ini adalah Minggu Trinitas yang menyatakan keakuan Allah dalam satu. Allah, Anak, dan Roh Kudus yang disebut dengan Trinitas. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Awalnya Yohanes adalah murid dari pengikut dari Yohanes Pembaptis bersama dengan saudaranya Yakobus. Lalu Yesus memanggil mereka menjadi muridnya, dan selanjutnya Yohanes disebut dengan murid yang dikasihi Yesus. Injil Matius, Markus, dan Lukas mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mereka sangat mirip satu sama lain dalam materi, maka disebut Injil Sinoptik karena mirip dalam isi dan urutan dan sebagainya. Yohanes disebut dengan Injil tambahan karena ia berdiri sendiri dengan unik dalam kelasnya tersendiri. Kitab Yohanes berbeda dalam berbagai hal, dalam gaya, struktur, penggunaan wawancara pribadi, dan penjelasan serta rohani tentang berbagai kejadian. Tujuan Yohanes menulis buku atau Injil ini supaya kamu atau semua orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu dan semua orang oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di dalam nats renungan kita hari ini juga Yohanes bersaksi dengan kuat tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang dari atas, yang datang dari sorga, dan semua yang ada di bumi dan berasal dari bumi adalah kepunyaannya. Karena Allah Bapanya lah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Seyogianya lah manusia ciptaannya itu mendengarkannya, namun malah menolaknya dan menistanya, sebagaimana kita baca di ayat yang ke-31 yang tadi. Di dalam pengajarannya, Yesus memberitakan tentang kerajaan sorga, tentang kasih dan banyak keteladanan, serta mujizat-mujizat, dimulai dari mujizat air menjadi anggur pada saat pesta perkawinan di Kana yang di Galilea. Karena yang punya pesta telah kehabisan anggur, maka ibu Yesus yang meminta kepada Yesus, dan masih banyak mujizat lainnya. Yesus menjelaskan dirinya siapa sebenarnya kepada perempuan Samaria di dekat atau di tepi sumur Yakub, dan dia percaya dan bersaksi kepada orang-orang Samaria lainnya, juga kepada orang-orang Yahudi. Yesus menyembuhkan penyakit banyak orang dan mengusir setan, tetapi tetap saja dipandang sebelah mata oleh para pemuka agama yang seharusnya menjadi pembimbing rohani orang banyak. Namun orang-orang yang menerimanya menjadi percaya bahwa dia adalah anak Allah. Yohanes terus menyuarakan kepada bangsa itu bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar, anak Allah yang hidup, sehingga saat itu dialah yang disukai, dan mulailah anaknya yang hebat
kepada pengikut-pengikutnya. Akhirnya Yohanes dibuang ke pulau Patmos, pulau yang sangat kecil. Yohanes begitu sangat mengenal Yesus, dan dia selalu di dekat Yesus, sederet dengan Yakobus dan Simon Petrus. Lihatlah mereka bertiga saja yang berada bersama-sama dengan Yesus pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana tiba-tiba Yesus berubah rupa dan bercahaya dan berdiri bersama-sama dengan Musa dan Elia. Kita bisa baca di Matius 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Juga pada saat di Taman Getsemane, hanya mereka bertiga yang dibawa Yesus, dan mereka tertidur saat Yesus masih berdoa. Kita baca di Markus 14 ayat 32 sampai dengan yang 41. Begitu terperincinya pengenalan Yohanes kepada Yesus anak Allah. Maka setelah kematian dan kebangkitannya, kemunculannya Tuhan sebelum naiknya ke surga diceritakannya secara terperinci. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang kita telah mengamini dan mengimani bahwa Allah mengutus anaknya untuk pelepasan dan penebusan kita dari dosa maut. Setelah kenaikan Yesus ke surga, dia juga menjanjikan akan datangnya Roh Kudus kepada umatnya, dan Roh Kudus itu akan tinggal di hati setiap orang percaya yang mengundangnya masuk ke dalam hati dan rohnya. Padahal ketiganya adalah Esa atau satu. Itulah yang disebut dengan Trinitas yang tadi. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa pengikut Kristus akan terbebas dari masalah dan beroleh kenyamanan hidup. Sebaliknya, dengan tegas mengatakan bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayatnya yang ke-22. Apapun masalah yang kamu hadapi, janganlah selesaikan sendiri. Serahkanlah pada Tuhan, karena Tuhan mendengar apapun seruan kita, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Jangan pernah putus asa berdoa dan memohon, walau Tuhan seolah tidak menjawab permohonan kita saat itu atau di dalam waktu yang dekat. Tuhan tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan malah senang jika kita memohon serta meminta. Jadi janganlah bosan mendesak kepada Tuhan seterus. Dan jangan beralih ke yang bukan Allah, karena kita kecewa permohonan belum dikabulkan oleh Tuhan kita. Di luar Allah semuanya adalah setan, adalah iblis. Dan setan atau iblis itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Jika iblis diberi kuasa, maka dia akan melarang semua manusia untuk menyembah Tuhan. Tidak boleh menyembah Tuhan. Iblis hanya diberi kekuatan untuk menggoda. Hanya itu. Menggoda dan mengalihkan pikiran dari manusia. Hanya itu saja kerja iblis itu. Maka mari kita menjauh dari dia, karena hanya Tuhan yang mampu menolong manusia itu. Ingatlah bagaimana iblis itu untuk pertama kalinya mencobai Tuhan Yesus sewaktu Yesus berpuasa selama 40 hari. Iblis menggoda Yesus dengan berkata, "Jika kamu mau menyembah saya, maka semuanya yang ada di sana itu akan kuberikan kepadamu." Lalu Yesus berkata, "Hanya Tuhan Allahmu yang kamu sembah." Maka iblis itu mengalah dan pergi untuk melihat keadaan lainnya untuk menggoda Yesus. Di dalam perjalanan hidup kita ini, kita sudah mengenal Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai suluh dan tongkat kita dalam mengarungi hidup ini, itu sebagai harga mati. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pertumbuhan iman kita.
Ingatlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 sebagai berikut. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kuatkanlah iman kita dengan makanan firman Tuhan. Tentunya dengan banyak membaca Alkitab. Itulah firman Tuhan. Nanti Tuhan melalui Roh Kudus akan menuntun kita. Kata Paulus, yang penting bukanlah menanam dan bukan juga menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting kita telah melakukan bagian kita dan mempercayakan hasilnya kepada Allah. Amin. Itulah renungan buat kita hari ini.